Halo Ans, kamu pernah nggak ketemu sama orang yang suka menyalahkan orang lain atas sebuah kejadian yang buruk? Contohnya gini nih, ketika gagal dapat nilai bagus saat ujian, mereka mungkin berpikir karena soalnya terlalu sulit atau materinya belum diajarkan di kelas. Sesekali mungkin kita pernah juga melempar kesalahan atas kegagalan kita seperti kejadian itu. Dalam ilmu psikologi, perilaku ini dinamakan self-serving bias. Bias kognitif yang satu ini umumnya terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Kenapa orang bisa melakukan itu? Terus dampaknya apa buat orang yang sering melakukan itu? Dan hello, perkenalkan gue Anton Sugarto. Kali ini gue ingin mengajak kalian buat berbicara soal self-serving bias. Mari kita simak. Self-serving bias adalah kecenderungan seseorang yang menganggap kegagalan disebabkan oleh faktor eksternal, sementara kesuksesan baru merupakan hasil faktor internal. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk mekanisme pertahanan untuk menjaga self-esteem, harga diri. Pasalnya, hasil yang buruk secara tidak langsung bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri. Dengan begitu, mereka lebih memilih menyalahkan faktor eksternal agar bisa merasa sedikit lega. Dalam kadar tertentu, melakukan self-serving bias bisa membuat kita lebih percaya diri dan mampu bertahan dalam situasi sulit. Tapi, tentu saja ini hanya bersifat sementara karena sama sekali tidak fokus pada penyelesaian masalah. Ada lebih banyak sisi negatif dibandingkan sisi positif dari bisa kognitif yang satu ini. Yang pertama, membuat diri sendiri tidak berkembang. Kalau kita terlalu fokus mengevaluasi faktor eksternal, kita tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Kegagalan yang terjadi malah tidak membuat kita belajar. Akibatnya, kita bisa mengalami hal yang serupa atau malah lebih parah dibandingkan di kemudian hari. 2. Merasa diri sendiri adalah yang terbaik. Terjebak dalam anggapan bahwa diri kita adalah yang terbaik bisa membuat kita terlena. Alhasil kita merasa bisa menguasai banyak hal, padahal mungkin ada orang lain yang jauh lebih kompeten daripada kita. Karena tidak mengevaluasi hasil secara menyeluruh, kita jadi tidak bisa belajar dari kegagalan. Di kemudian hari kita jadi kaget kalau menemukan kejadian serupa. Yang ketiga, merusak hubungan. Orang yang sering melakukan self-serving bias juga cenderung terlihat sombong. Tentunya orang juga akan merasa risih dengan orang yang sombong. Apalagi kalau terlalu sering disalahkan karena kegagalan mereka. Terlalu sering melempar kesalahan membuat kita cenderung suka mengkambing hitamkan orang lain. Hal ini bisa membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi renggang karena perbedaan pendapat. Jadi, meskipun melakukan self-serving bias ini terkadang manusiawi, tapi perlu disadari juga bahwa lebih banyak dampak negatifnya. Sehingga kita perlu belajar untuk mengatur pola pikir dan mengakui bahwa membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Oke. Gimana sih caranya mengurangi kebiasaan self-serving bias? Mari kita belajar lagi dan kita simak bersama-sama. Yang pertama, evaluasi diri sendiri. Karena self-serving bias ini terkadang dilakukan secara tidak sadar dan spontan. Kita perlu kesadaran untuk mengubahnya. Untuk belajar mengubah kebiasaan ini, kita bisa belajar untuk mengevaluasi diri pertama kali sebelum mencari kesalahan dari luar. Menerima kesalahan yang kita lakukan sendiri akan membuat membenahi diri kita ke depan. Setiap kali menemukan kesalahan yang dilakukan, coba berikan tantangan pada diri sendiri untuk bisa merubahnya. Cara yang kedua adalah terapkan sikap self-compassion. Dengan belajar menerapkan self-compassion bisa membantu mengatasi self-serving bias. Self-compassion adalah menerima diri. Apa ini? Belajar menerima diri berarti kita menerima segala aspek-aspek kekurangan dari diri kita yang tidak kita sukai. Oke, yang ketiga, mindfulness. Mindfulness adalah kemampuan untuk menyadari bahwa kita sedang mengalami masalah. Dengan ini kita bisa menerima dan mengatasi masalah dengan lebih objektif. Oke, yang keempat,
Lakukan positive self-talk. Apa ini? Ketika mengalami kegagalan, coba katakan hal-hal yang positif. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Dengan mengucapkan kata-kata positif, kita bisa lebih merasa rileks, yang mengurangi emosi negatif yang berusaha kita alami. Yang kelima, perhatikan diri sendiri. Cara mengurangi self-serving bias yang terakhir adalah lebih memperhatikan diri sendiri. Jangan terlalu sering mengevaluasi kekurangan, sekecil apapun. Perubahan atau usaha untuk menjadi lebih baik juga harus kita dapat penghargaan, supaya kita semakin semangat dan bisa mengurangi stres dari proses yang kita lalui. Oke, terus ada pertanyaan nih, kesulitan untuk mengubah self-serving bias. Oke, selanjutnya kita akan diskusi di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe and share konten ini jika menurut kalian ini adalah konten yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Hello and